Inilah yang dimaksud amal yang gelap, amal yang hitam atau ilmu hitam. Ilmunya masih serba manusianya, ya hitam terus amalnya, ya gelap terus amalnya. Kenapa? Karena yang ada masih nurun nas, masih nur manusianya, masih nur Muhammadnya. Nur Muhammad yang tidak pernah bisa kembali kepada nurullah. Karena Muhammadnya masih merasa ada, karena manusianya masih merasa ada, karena manusianya yang merasa menguasai semua perbuatan amalnya, karena manusianya yang merasa berkuasa atas seluruh syariat-syariat manusianya. Maka dari itu Nur Muhammad ya harus dikembalikan kepada Nurullah agar tercahayai Nur Muhammad itu. Maknanya sebuah amal itu ya harus dikembalikan, harus berawal atau berlandasan dengan ilmu ketuhanan. Supaya apa? Supaya amalnya diterima semua oleh Allah. Bila kita beramal tanpa diterima Allah, ya akhirnya capek deh. Sia-sia wae. Contoh logikanya begini. Anda bekerja di suatu perusahaan yang mana Anda bekerja setiap hari. Apakah kira-kira Anda bekerja sendiri tanpa diawali Anda bertemu dengan bos, tanpa diawali Anda berjumpa dengan siapa yang akan menggaji Anda, siapa yang akan membayar Anda, dan siapa yang akan mengganjar Anda di dalam pekerjaan Anda? Apakah Anda hanya mengutamakan kerja dan kerja tanpa tahu siapa yang akan menggaji, siapa yang akan membayar, siapa yang akan mengganjar Anda? Apakah Anda berpegang teguh terus dengan pokoknya kerja dan kerja? Itu sama halnya kita pokoknya aku sholat, pokoknya aku ibadah, pokoknya aku dzikiran, pokoknya aku sholawatan, pokoknya aku ngaji Al-Quran, pokoknya aku menghafal Al-Quran. Masalah diterima dan tidaknya ora penting. Itu kan selama ini yang kita lakukan. Berarti bila kita belum ketemu dengan yang menggaji, yang membayar, yang mengganjar kita, apakah kita akan mendapatkan gaji? Apakah kita akan mendapatkan bayaran? Apakah kita akan mendapatkan pahala? Bila kita tidak bertemu dulu dengan bos yang punya pahala, bila kita tidak bertemu dulu dengan bos yang punya gaji, bila kita tak bertemu dahulu dengan bos yang akan mengganjar apa yang sudah kita kerjakan. Tentunya yang harus diutamakan sebelum kita bekerja, ya harus bertemu bosnya, bukan? Agar apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Begitu pula sebelum kita melakukan syariat, maknanya mulai sekarang berusahalah sebelum kita melakukan syariat atau sebelum kita melakukan sebuah amal, ya cari ilmunya. Cari dia siapa yang bakal mengganjar Anda, yang bakal memberikan surga kepada Anda atas segenap amal-amal atau syariat-syariat yang Anda kerjakan. Bila kita tak pernah bertemu dan menghadap siapa yang mengganjar kita, yang memberi surga kita, ya bagaimana mungkin amal ibadah, ya bagaimana mungkin syariat-syariat yang kita lakukan sejak dahulu kala akan diterima oleh Allah. Ya muhal. Jauh panggang dari apinya, mung angan-angan saja, mung bayang-bayang saja, mung halusinasi saja. Amal tanpa ilmu, bersyariat tanpa makrifat. Intinya manusia ini bergerak tanpa Tuhan. Karena yang wujud di dalam hati kita masih manusianya, otomatis kita selama ini bergerak tanpa Tuhan.
sholat tanpa Tuhan, ibadat tanpa Tuhan, ngaji Al-Quran tanpa Tuhan, berzikiran tanpa Tuhan, sholawatan tanpa Tuhan, menghafal Al-Quran tanpa Tuhan, naik motor tanpa Tuhan, bekerja tanpa Tuhan, duduk berdiri tanpa Tuhan, makan dan minum tanpa Tuhan. Kenapa ini semua terjadi? Karena yang jadi Tuhan masih manusianya. Berarti ilmunya ilmu hitam. Syariatnya adalah syariat yang gelap, amal yang hitam, amal yang gelap. Apa yang kita banggakan, apa yang kita andalkan bila tanpa Tuhan? Inilah kita selama ini, ternyata kita beramal, ternyata kita bersyariat hanya apa? Hanya untuk membahagiakan, hanya untuk memuaskan setan iblis saja, hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri saja, bukan untuk Allah. Selama ini kita kecele, kita tertipu, seolah-olah ibadahku sejak dulu sampai kini hanya untuk Allah. Allah yang mana? Allah dirimu sendiri, Allah hawa nafsumu sendiri, iblis dan setan yang selama ini kita jadikan Tuhan-Tuhan tuh untuk mempersembahkan semua amal dan syariat kita. Coba kita hayati, sahabat. Jadi adanya paparan-paparan uripe Allah yang ada di YouTube uripe Allah ini untuk menggugah segenap manusia agar berjalan di dalam agama yang lurus, di dalam agama rahmatan lil alamin. Tidak peduli apapun golongan Anda, tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli siapapun sesebutan Tuhan Anda. Yang penting Anda tahu bahwa Anda itu selalu bersama Allah. Tanpa Allah kita tak ada, dengan Allah kita ada. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya wajahku ini adalah wajahnya Dia yang menciptakan saya. Sebenarnya wajah Anda itu pun juga wajahnya Dia yang menciptakan Anda. Siapakah Dia? Dia adalah hidup yang selama ini Anda akui sebagai hidup Anda. Karena Anda, karena kita, karena saya masih mengaku-akui bahwa hidup ini seolah-olah hidup ini buatan saya, milik saya. Ya itulah hidup yang fana. Hidup yang gelap, hidup yang hitam. Kita selama ini tidak menyadari itu. Kenapa? Karena telinga kita sudah ditutup oleh iblis dan setan. Karena mata kita sudah ditutup oleh iblis dan setan. Hingga kita berjalan di dalam kegelapan sendirian. Sehingga hanya iblis dan setanlah yang menuntun kita ke dalam kegelapan. Syariat kita digelapkan, dikorupsi oleh iblis dan setan. Sholat kita digelapkan, dikorupsi oleh iblis dan setan. Ibadah kita digelapkan, dikorupsi oleh iblis dan setan. Doa-doa yang kita panjatkan dikorupsi oleh iblis dan setan. Sholawatan, zikiran dikorupsi oleh iblis dan setan. Naik motor dikorupsi, makan minum dikorupsi, bekerja dikorupsi. Kenapa? Karena semuanya seolah-olah terjadi karena kuasanya wujud manusianya. Inilah yang dimaksud ilmu hitam itu, maknanya manusia yang masih merasa wujud, manusianya yang masih merasa hidup, manusianya yang masih merasa jadi Tuhan tanpa disadarinya.
Maka dari itu beramal itu wajib dengan ilmu. Maknanya bersyariat itu wajib beserta makrifatnya. Maknanya menjadi makhluk itu wajib bersama Khaliknya. Manusia wajib kembali kepada Tuhannya.